Pertama kan mau ke tempat kerja ya, kecelakaan sih ya, motor gitu, terus ronsen ternyata kan patah. Terus habis itu dijelasin kayaknya sih bakal dilakuinnya, namanya dibilang PFNA kalau nggak salah ya. Terus PFNA ini singkatan dari Proximal Femoral Nail. Ini merupakan suatu alat implan yang kita gunakan untuk fiksasi patah panggul bagian atas. Ya, ini adalah kan kalau ada patah di intertrochanter di sini atau di subtrochanter di sini. Keuntungannya adalah kalau kita menggunakan ini, maka kita mencoba menyelamatkan tulang dia sendiri. Jadi tidak ada proses penggantian sendi. Jadi nanti setelah sembuh hasilnya, dia biasanya pasien akan merasa senormal mungkin karena itu masih menggunakan bagian tulang dia sendiri. Kita hanya memfasilitasi dia supaya tulang itu sembuh. jadi kok sebelum operasi itu kan gerak kan kaki kanan ya, gerak dikit aja itu sakit banget gitu lah. Sekarang sih maksudnya udah lebih bisa digerakin kayak gitu, maksudnya nggak terlalu mengganggu kayak gitu. Namanya Jonathan, umurnya 27, tinggalnya di daerah Kebonjeruk. Pertama kan mau ke tempat kerja ya, kecelakaan sih ya, motor gitu. Terus pertama sih ke rumah sakit terdekat, terus ronsen ternyata kan patah. Terus dianjurinnya katanya kesini aja soalnya dokter ortopedinya katanya bagus kayak gitu. Kakinya di ronsennya ditunjukin lagi, dijelasin patahnya gitu kan, melingkar. Terus habis itu dijelasin kayaknya sih bakal dilakuinnya, namanya dibilang PFNA kalau nggak salah ya. Kan nggak ngerti ya. Terus ditunjukin aja, langsung ditunjukin lewat Google Image kayak gitu. Soalnya kan kayak pasang pen kayak gitu maksudnya. Terus ditunjukin contohnya kayak gitu lewat Google kayak gitu. PFNA ini singkatan dari Proximal Femoral Nail. Ini merupakan suatu alat implan yang kita gunakan untuk fiksasi patah panggul bagian atas. Metode ini menggunakan sayatan yang sangat minimal dibandingkan dengan kita hanya memerlukan sayatan berupa 3-4 titik dan itu hanya kecil-kecil saja, sehingga untuk pasien akan mendapatkan keuntungan, kemudian rasa sakit yang dialami juga lebih minimal dan pemulihan akan lebih cepat. Iya takut, maksudnya kan takutnya pincang apa gimana gitu ya. Kalau kata beliau sih nggak apa-apa, yang penting maksudnya ini udah yang paling bagus katanya. Terus setelah itu yang penting kan harus latihan kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya jadi lebih tenang aja gitu. Pokoknya pas masuk pokoknya udah lumayan grogi lah ya gitu. Terus ya ketemu dokter Ardi juga kan di sana kan, pokoknya disapa, say hello, terus katanya relax aja, relax gitu. Ya mau relax sih dok, cuma kan grogi ya. Terus ya udah sampai sana sih ya, maksudnya perawatnya juga banyak yang ajak ngobrol gitu sih, maksudnya pas mau bius gitu itu kan, soalnya suntik kan sakit ya, biasanya ditanya-tanya kayak gitu. Jadi kok sebelum operasi itu kan gerak kan kaki kanan ya, gerak dikit aja itu sakit banget gitu lah, pokoknya pindah, apalagi kan mesti pindah kasur gitu kan. Sekarang sih maksudnya udah lebih bisa digerakin kayak gitu, maksudnya nggak terlalu mengganggu kayak gitu. Sebelumnya tuh berarti bisa gerak. Iya, gerak dikit aja tuh udah nggak bisa dibahas. Sakit banget ya. Tinggal latihan-latihan duduk kayak gitu-gitu. Pertama sih mau tahu dulu patah apa enggak ya. Maksudnya kalau nggak patah ya mungkin baiknya nggak usah dioperasi kayak gitu ya. Ternyata patah gitu kan. Terus ya nanya-nanya dulu sih sebenarnya sebelum kesini kan. Kenalan gitu-gitu yang ada dokter tulang misalnya. Katanya sih memang paling bagus harus operasi kayak gitu. Ya udah, kira yang operasi aja gitu. Ya, ini adalah kan kalau ada patah di intertrochanter di sini atau di subtrochanter di sini. Tapi ketika dia patah lebih bawah lagi, maka kita memerlukan implan yang lebih panjang. Implan yang lebih panjang contohnya seperti ini. Ya. Dia bisa untuk mengcover pertengahan sini atau sampai bawah. Jadi kita fiksasi di antara dua patahan ini. Gitu. Untuk prosesnya sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Pertama kita identifikasi, kita masukkan nail dari sini, kita masukkan ke dalam, kemudian kita bantuan siam. Dengan bantuan siam kita masukkan posisi baik, kemudian kita lakukan fiksasi di dua tempat, satu di atas dan satu di bawah. Nah ini akan menjadi stable constructor. Keuntungannya adalah kalau kita menggunakan ini, maka kita mencoba menyelamatkan tulang dia sendiri.
Jadi tidak ada proses penggantian sendi. Jadi nanti setelah sembuh hasilnya, dia biasanya pasien akan merasa senormal mungkin karena itu masih menggunakan bagian tulang dia sendiri. Kita hanya memfasilitasi dia supaya tulang itu sembuh. Sebenarnya sih udah bagus banget ya, maksudnya dulu kan biasa kalau orang bilang kayak dokter spesialis kan agak-agak cuek gitu ya. Biasanya ngejelasin dokter umum kayak gitu. Cuma kalau di sini dia jelasinnya lengkap, terus pakai contohnya, maksudnya kan pen gitu kan juga agak bingung ya, maksudnya pen di kaki kan benda asing. Contohin gambarnya, terus hasil terakhirnya. Pas udah habis operasi kan di ronsen ya, beliau langsung datang tuh hari H, bawain hasil ronsen sesudahnya, katanya bagus lokasinya gini-gini. Jadi maksudnya menurut aku sih udah oke banget, maksudnya lengkap banget kayak gitu. Sampai ada gambar-gambarnya kayak gitu kan, maksudnya kan kita kan kalau ngomong doang kan karena bingung ya gitu kan. Sebenarnya sih bagusnya ya jika memang kita kecelakaan, jatuh misalnya, atau kendaraan, paling pertama sih paling bagus kalau bisa di ronsen dulu. Jadi ronsen biar memastikan aja tulangnya patah apa enggak. Mungkin kalau nggak patah cuma memar, bengkak ya diurut boleh lah. Cuma kalau patah bagusnya sih memang harus konsul dulu. Mungkin ke dokter umumnya atau enggak dokter tulang langsung, kira-kira dia butuh operasi atau enggak. Mungkin butuhnya dibebat, di gips misalnya, kayak gitu doang ya, itu kan artinya nggak perlu ya. Maksudnya bagusnya sih konsul dulu. Takutnya kalau misalnya urut kan, kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin pinter, jago juga ya bisa. Cuma maksudnya tenaganya atau apa, kaki orang kan beda-beda ya. Takutnya makin patah apa geser gitu kan, maksudnya lebih bahaya lagi kalau datang lagi. Mungkin bagusnya sih paling pertama kalau bisa di ronsen dulu aja. Kayak gitu. Kan maksudnya ya, operasi ya berat ya, cuma itu pasti udah dijelasin dulu lah, sampai mau operasi tuh pasti ada stepnya dulu lah, kenapa sampai harus operasi kayak gitu kan. Boleh kok nanya, maksudnya kayak dokternya juga pasti ramah, mau kenapa dong mesti operasi gitu, itu pasti dijawab gitu kan. Nggak mungkin kamu harus operasi langsung, nggak boleh, nggak mungkin. Jadi pasti ada alternatif juga maksudnya jawabannya kayak